Kita sendiri yang memberikan contoh, yang membersihnya itu kita sendiri, Pak. Jadi petani itu suruh jadi penonton dulu aja. Ya, biar lebih meyakinkan. Bahkan tadi setelah itu kita dampingin. Setelah semprot kita tetap kontrol terus, Pak. Kalau kita jauh pun kita tempatkan tim kita di situ, biar lebih yakin. Mungkin itu aja ya. Biar yakin. Selamat sore semuanya. Merdeka. Ini pernah bicara di depan banyak orang. Saya perkenalkan, nama saya Budi Lasito. Saya baru kali mengikuti acara. Mudah-mudahan berkah Nawiba. Dari Solo. Saya dari Manokwari, Papua Barat. Merdeka. Saya asalnya dari Medan, tapi saya tinggal di Bekasi. Saya ingin menginginkan kepada saudara saya yang di kampung. Kemarin dia sudah saya kirim, tapi saya belum tahu caranya bagaimana untuk mengerjakannya. Ya, selamat sore. Amal-amal. Kurang semangat nih, belajar dari Bu Master nih. Bu Master izin. Oke, nama saya Sarul, asal dari Bima. Ya, di sini saya tinggal di Ketapang ya, satu RT sama Bu Darmadi. Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Parulian Dawani dari Simalungun. Belum join. Ini masih baru. Insya Allah. Semoga berkah. Ya, dari Simalungun. Siantar. Selamat sore Ibu. Nama saya Merva Manurung dari Serpong, belum join juga. Semoga menjadi Salam priority. Assalamualaikum, nama saya Api asal Tangerang. Banyak benar. Udah jalan belum? Udah. Mau mengembangkan di Garut gitu saya. Ini. Lebih baik pas nggak kok. Mau mengembangkan di Garut namanya. Oke. Saya di sini nggak apa-apa ya. Halangin nggak nih? Saya di mana nih? Nama saya Imam. Saya belum join. Ikut-ikutan ini ya Bu ya. Gak apa-apa kan? Kenalannya kurang jelas. Baik Bapak sekalian, kita akan membuktikan bahwa apa yang tadi saya sampaikan di awal berkaitan dengan tanah, air, mana sih yang nanti yang kalau tanah bisa mana yang subur, mana yang tidak subur. Nah nanti kita lihat perbandingannya ya. Ini kan ada tanah apa nih tadi nih? Tanah hitam biasa, Pak. dari mana? Dari sampah. Ada yang tahu riwayat tanahnya dari mana? Tapi jangan tanah sengketa kan? Pokoknya tanah hitam aja ini. Jadi nggak jelas ya, aman ya. Ini tanah apa ini? Pasir. Dari mana lagi? Ya, kan? Oke, ini tanah merah ya. Ini tanah organik yang saya bawa ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa membedakan tingkat kesuburannya
seperti apa. Kita ukur nanti dengan alat ini. Ini lampunya jangan yang 5 watt Pak. Kalau ada yang 100 atau 50 watt, ini nanti ya. Kalau mau beli yang 10 biar sama yang beli saya kita aduin nanti. Cuma 1. Beli lagi yang ya. Terus setelah kita tahu tanah, kita juga ngecek nih. Ini air apa ini? Air kelapa. Muda apa tua ini? Tua muda. Muda. Ternyata benar yang cuma muda. Ibu-ibu benar yang muda apa yang tua? Apalagi bapak-bapak ya. Jangan yang aneh-aneh berpikirnya. Jangan. Ini mah judulnya kelapa muda, bukan yang lain-lain. Yang kedua air apa ini? Air tanah. Maksudnya air keran. Ya air yang ini keran ya. Ini ada air tebu, satu air mineralnya merek aqua aslinya itu. Nanti akan kita lihat dari beberapa air ini mana yang juga minimal kita pengukuran yang pertama kita akan mengukur pH. Ini alat pH ini ya kan ada yang nanya Pak, ada yang digital apa yang manual atau yang biasa. Ini bukan digital, kalau digital ini angka ya. Kalau angka itu biasanya pakai baterai yang biasa dicas. Nah, masalahnya kalau misalnya baterai udah mau error ya ini juga ikut error. Ini kelemahannya yang pakai digital. Kalau baterai lagi bagus ya bagus memang, tapi kalau udah mulai ngedrop itu juga sedikit bermasalah. Tapi kalau ini manual pakai sensor 3 kaki ya jadinya. Cara pemakaiannya ini ya, kita mau mengukur misalnya pH. Kita dorong, jadi kalau posisi ini tengah ya, tengah. Nah kalau kita mau pH berarti kita dorong ke sebelah kanan. Oke. Ini untuk pH. Jangan kayak kemarin di Jambi, muncul foto, cepret gitu. Wah, kenapa ini pH-nya jadi rendah? Salah mencet ternyata ke sini. Ya iyalah, namanya kesyukuran. Tapi dibilang dia pH, diketahui teman-temannya. Pak, itu jarumnya apa? Saklarnya belum dipindahin katanya. Jadi kita harus bedakan mana yang untuk kesuburan, mana untuk pH. Kalau pH ke sebelah kanan, kalau tengah off, kalau ke sebelah kiri kesuburan. Nah di sini kan ada angka, ada warna. Prinsipnya kalau warnanya ke hijau berarti semakin bagus. Kalau ke merah berarti semakin kurang bagus. Itu aja ya. Nah dan ini angkanya mulainya bukan dari 0. Dan bukan di SPBU soalnya. Ya di sini mulai dari angka 7. Jadi kalau posisi begini itu posisi normal. Ya, normal. Nanti kita tinggal buktikan, kita dorong misalnya ke pH, kan? Tes. Jadi, sederhana. Ini nggak perlu pakai baterai. Ini awet bisa seumur hidup. Yang penting jangan sampai jatuh berantakan gitu aja ya. Pipanya ya jangan juga dijemur lah, pokoknya ya simpan biasa lah. Ini karena saya pikir ini lebih tahan lama, kenapa? Karena nggak pakai baterai. Jadi awet ya. Kalau yang pakai baterai kan mesti ganti baterai, gitu kan. Terus kalau misalnya baterai nih ya, seperti tadi aja saya pakai apa namanya pointer. Kalau misalnya nggak dipakai, dicabut baterainya Pak. Kenapa? Karena itu nanti karat juga. Ya, jalan terus seterusnya. Lebih baik kita angkat. Kalau bisa dipakai baru dipasang. Repot lah intinya ya. Oke, paham ya? Penggunaannya seperti itu. Dan ini cara tombolnya sudah selesai. Cara mengukurnya, kalau tanah nih, sawah mau tanah apa? Ini aja langsung. Nah, kalau pengukuran seperti ini, apa ada pengaruh nggak? Ini nggak pengaruh. Kenapa? Karena di dalam tanah ini tidak mengandung air. Jadi kita tuh harus kan kalau namanya bertani itu kan juga harus perlu air. Nah, tanah kayak begini nih, kalau kelihatannya kering, tapi ini ada mengandung air, lembab. Apalagi pasir itu salah satu jenis tanah yang tidak bisa menyimpan air. Ibaratnya kalau kita punya uang nggak pernah bisa, habis terus. Tapi beda kalau organik ini dia bisa nyimpan, bisa deposito, bisa begini, itulah seperti ibu-ibu biasanya menyimpan uang gitu ya. Nah,
Oke. Jadi kita nanti akan melihat cara bagaimana kita mengukur pH maupun kesuburan. Ini untuk di lapangan cocok. Kenapa? Karena nggak perlu pakai ribet baterai. Nah, kalau yang ini, alat ini, sama aja. Alat ini juga sama, alat untuk mengukur kesuburan. Cuman ini berdasarkan kandungan mineral di dalam tanah maupun dalam air. Dia kalau mengandung elektrolit, ya, itu akan menyala lampunya terang. Terangnya pokoknya kalau dia 60 watt bisa maksimal. Tapi kalau misalnya kandung mineralnya sedikit, dia kayak 5 watt, Pak. Walaupun ininya 60 watt. Itu bisa begitu. Cuman ini hati-hati. Hati-hatinya Pak, karena ini berkaitan dengan screw. Ya. Nanti pada prakteknya pergantian. Ya. Yang pegang ini, nanti pegang ini. Jadi jangan sampai nanti pas mau dicolokin dipegang ininya kan dibersihin ya kan. Ini mesti dicolokin kebetulan. Ya kan? Agak repot sih sebetulnya. Tapi ini kalau buat praktek seperti ini efektif. Tapi kalau di lapangan agak susah. Ada susahnya karena kita nyari colokannya. Tapi jangan colok ke hidung ya. Bukan swab ini di sini. Oke. Mau ganti dulu lampunya. Oh, ini gitu. Jadi itu. Jadi nanti ada dua biar perbandingan. Perbandingan aja. Oke. Jadi alat ini sangat efektif kalau kita memperkenalkan ke petani ya. Bapak Ibu misalnya di lapangan nih, Pak kita bikin demo bukan demo masak, demo pupuk misalnya. Ambil Pak tanahnya masing-masing, nanti besok pupuk bawa tanahnya masing-masing kita tes satu-satu. Itu akan menarik Pak. Oh ternyata tanahnya Pak Agus misalnya. Oh tanahnya Pak Datang, wah lumayan nih Pak, terangnya agak mendingan. Udah biasa terus nanti mereka, kenapa kok beda-beda? Nah ini tuh pertanyaannya, kesuburan tapi berbeda. Nah kita buktikan nanti bikin larutan. Nah ini praktek yang ketiga, tadi kan mengukur air, mengukur tanah. Praktek ketiga kita bikin larutan. Eco farming ini, ya kita praktek membuat larutan. Nanti setelah praktek ini terakhir, ya kita praktek membuat larutan. Nah buat larutan ini nanti kita buat larutan di dalam air kelapa misalnya ya. Nah air kelapa nanti setelah itu baru teteskan ya. Jadi bukti itu petani itu ketika ditetes di eco farming nyalanya itu terang semua. Berbeda. Ini yang menjadi jawaban bahwa eco farming itu mampu mengubah tanah yang tidak subur menjadi subur. Itu sederhana. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Oke, kalau kita sudah siap, mohon dibantu ini siapkan 4 ini 4 gelas juga. Air mineral semua air dituangkan di sini nanti kita tes. Ada 4 ya. Berapa? Oke, kita praktekkan. Kakak Olive deh, dari kakak Olive. Atau sebelum kita praktek ke larutan ini, ya. Oke. Ingat, tadi juga sempat diskusi sama Pak Budi ya. Nah, ini kemarin terus sempat tadi sambil setelah menanya Pak, apa sih bedanya molase sama air tebu? Nah kalau itu begini Pak Budi, ya. Kalau molase itu kayak kecap, kental, kayak oli, ya. Jadi itu hati-hati jangan terlalu banyak, karena kekentalan itu menentukan. Jadi kalau air ini kan nggak terlalu kental kan. Oke. Pertama kali kita mau bikin apa dulu? Larutan dulu apa ini dulu? pH dulu. Oke. Ada tisu nggak? Ya.
Silakan nih, siapa yang mau coba dulu? Itu dulu. Nah. PH dulu apa ini dulu? PH, boleh. Ini saya sudah mengukur pH ya teman-teman. Jadi ini saya sudah alat ukur pH ini saya sudah putar ke kanan. Untuk kita mau mengukur pH daripada pH ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kalau kesuburan ke kiri. Berarti pH ke kanan. pH ke kanan kan dia. Yang ini adalah tanah merah, yang ini tanah pasir, dan yang ini adalah tanah hitam. Pelarut yang kita gunakan juga ada 4 jenis, yaitu ini air kelapa, ini adalah air tanah atau air sumur ya, ini air tebu, dan ini adalah air mineral, air kemasan mineral. Ini kita akan coba, Anda akan masukkan alat ini, alat ukur pH ini ke masing-masing tanah. Kita masukkan ya. Air dulu. Nanti terakhir kalau ini maksud saya ke tangan air dulu, kan ada tanah yang belum air masalahnya. Nanti kalau udah ketemu mana yang mau dicoba misalnya air tanah, ya udah semua pakai air tanah. Nanti ketika ada perubahan, berarti air tanah itu misalnya tadinya pH 7, nah setelah dilarutkan berkurang, nah itu berarti pengaruhnya tanah. Air dulu. Mau pH dulu boleh, mau batir dulu boleh. Masih ada satu lagi. Paling tidak 3 menit. Bahaya. Sayang satu lagi harusnya. Benar, kita punya. Ini kan punya saya semua nih 3. Yang mau dijual dia punya mobil boleh nggak bayar ke saya. Nah, ini kalau praktek ini lengkap, kalau ada semua alatnya kan bisa dibandingkan, ya. Nah, sambil nunggu 3 menit, gimana kita praktekin larutan dulu. Nah, gunakan siapa gantian apa ibu lagi, silakan. Ini anggap aja setengah liter ya, air kelapa. Setengah. Dibagi 2 dulu, nanti dihancurkan, tapi jangan kena tangannya bu ya. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. Aromanya terasa ya, aroma jamunya. Jamu. Ya, ini yang asli begitu. Ya, ya. Kayak gini. Awas kalau yang kena corona nggak akan mencium. Karena ciri-ciri orang yang kena corona nggak bisa mencium. Mencium aroma katanya gitu. Saya belum pernah. Saya normal aja, alhamdulillah. Ya, sebenarnya masalah kesentuh dan tidak kesentuh permasalahannya tangan kita steril nggak, itu aja. Kalau tangan kita udah yakin steril tidak ada masalah. Tapi yang lebih baik ya kita jangan. 1 tub itu 1 liter Pak. Nah kebetulan ini kan setengah liter, jadi setengahnya. Jadi kita melarutkan itu nggak harus 1 tub 1 liter. Kalau perlunya cuma setengah ya kita gunakan setengah. Kalau kebutuhannya 1/4 ya kita gunakan 1/4. Lebih baik disimpan dalam bentuk masih padatan. Bisa 2 tahun. Tapi kalau udah kelarutan kita repot. Kita harus ya bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian mau membagi yang lebih tepat ya, Ibu Bapak beli graman emas, timbangan emas tahu? Dan kayak segede tangan ini, graman ya.
Ketimbang ini satu tutup berapa gram? Kalau mau dibagi 10 ya 3 dibagi. Kalau misalnya beratnya 40 gram dibagi 10 berarti satu bagian 100 milinya berapa gram? Nah ini udah selesai. Boleh ditutup kencang dulu. Oke. Nah ini namanya goyangan nama syak. Syak itu artinya kita ini berpegang supaya fermentasi itu akan terjadi ketika ada goyang. Ya, goyangan. Bapak tahu aja ya. Nah biasanya kalau terjadi guncangan itu terjadi reaksi. Nah biasanya ini kencang. Nah ini aktivitas bakteri ini akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah ada juga efek sampingnya yaitu gas amonia. Karena perubahan nitrogen menjadi nitrat itu ada perubahan pada gas metan namanya. Makanya kalau kita silakan mau dicoba merasakan kencangnya kayak apa gitu. Biar merasakan semua. Jadi jangan berkonotasi yang macam-macam ya. Keras di sini tujuannya supaya benar-benar bahwa ini itu bekerja. Reaksi. Semakin kita kocok berarti reaksinya semakin cepat. Nah, ini kalau kita tidak tahu ininya, bahwa bakteri ini dalam posisi seperti ini tidak butuh oksigen, tapi dia menghasilkan gas karbon dan itu bisa menekan. Dan kalau dibiarkan, yang tadinya berdiri begini bisa jatuh masih penting bu, sama jatuh ledak. Karena tekanan ini akan kuat. Ya, nah supaya menghindari ledakan, menghindari tekanan yang ini, yang apa namanya, yang berlebihan, kita bisa aja dengan cara yang paling murah, yang paling ini cuma agak repot. Ketika kencang ini kita kendalin saja sedikit, ya pelan-pelan. Nah kita rapat lagi. Nanti kalau kencang lagi ya baru ini. Nanti kalau misalnya satu kencangnya itu berbusa sampai keluar. Luar biasa. Semakin ininya fermentasi bagus ya semakin ini tekanannya semakin kuat. Ya. Ini paling sederhana dan paling murah. Kalau mau nggak repot, ya. Kalau nggak mau repot kita lubangi, ya. Lubangi dari ininya, ya. Makin selang. Tapi posisi yang ini ada di atas larutan ya. Nah, yang satu laginya ini terendam ke air. Ini murah kok, 1 meter ini cuma 3.000 kalau nggak salah. Selang kayak selang aki ya. Kalau di bangunan apa? Selang apa? Pokoknya tanya ya selang kayak ini. Selang air tapi yang kecil. Ya, murah kok. Nah ini kalau udah di ini terus kita pakai air lagi, itu lama-lama akan ini mengalir ke sini. Nanti akan jadi gelembung. Nah prinsip kerjanya bahwa gas ini bisa keluar, tapi yang dari luar nggak bisa masuk. Seperti ban motor atau mobil ya, kan kalau isi angin kan bisa, keluar angin nggak bisa kan, seperti itu. Nah ini prinsip dalam penyimpanan ya. Nah nanti fermentasi akan semakin baik kalau kita simpan, kalau perlu ini tutup pakai kain gelap atau plastik gelap, lebih baik. Jadi ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ya, disimpan. Nah, nanti minimal berapa lama? 3 malam. Kalau untuk tanaman kita nggak perlu lagi difermentasi. Bisa hari ini semprot ya hari ini. Jadi pahami Bapak Ibu sekalian yang di depan ya. Yang di depan ini calon-calon yang akan menjadi orang yang mengenalkan nanti sebenarnya harus pemahamannya harus. Ya. Oke. Saya kira ini untuk masalah pelarutan sederhana sebetulnya. Yang penting airnya itu yang jangan mengandung zat kimia. Kalau pakai air kelapa, insya Allah steril. Ya air tebu juga steril, air yang lain juga steril. Ya.
Yang penting kita nggak kelihatan bahwa itu bekas sabun atau bekas atau mengandung kapori, gitu kan? Oke, cukup untuk masalah pelarutan. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Semuanya angka 7 ya. 7. Nah, tinggal digeser. Silakan ke sebelah. Jangan dicabut. Cuma digeser aja. Ya, hati-hati digeser. Sudah geser semua. Ya. Angka 6, angka 6. Nah. Ya inilah hasilnya. Bagus sekali. Oke. Yang angkanya angka 6 ya, yang air mineral ya. Air mineral 6 yang Kalau air tebu ini angkanya 4 ya. Kalau yang air ini air kan adanya Harus lurus loh Pak. 3,2 atau 3. Apa yang 2,2 itu? Air keran, air tanah. Minusnya harusnya Yang ketiga ya. Nah, ini mineral. Seburan. Air kelapa. 6 keseluruhan. Air kelapa yang ketiga. Air susunya ada 3,2. Air tebunya di angka 4. Yang air kemasan aquanya di angka 6,2. Bagus di mana tuh Pak? Air kelapa 3. air kelapa berapa? Ya, air tebu, air Keran dulu 3,2. terus Ayam tebu angka 4. Ayam mineral 6,2. Yang tanah 3,2. pH sama 7. Ya bisa aja pH sama ya bisa berbeda kan kata saya tergantung larutannya. Oke, sekedar kita tahu aja itu angka-angkanya ya. Kita langsung ini udah dianggap selesai dicabut. Nanti kita dengan alat ini coba perbandingannya. Ini kan elektrolit, kalau ini bukan ya. Yang dulu dicolokin. Simpan di sini dulu. Air apa satu lagi kan? Air keran. Yang kedua ini Itu yang ketiga. seburan ya? Enggak yang itu nilai. Oke. Kita pakai alat ini ya sekarang ya. Ini yang kalau ini kan angkanya agak, kalau dilihat dari sana nggak paling kelihatan kan. Yang enak lampu kelihatan di belakang kelihatan lah ya. Oke, kita tes lampu ya. Ini satu-satu nanti tinggal yang nyolok siapa nanti yang hati-hati. Beratnya ya. Beratnya pakai tisu boleh, pakai tisu boleh. Oke. Nanti maaf nih, nanti cukup mati nanya ya. Oke. Iya, on. Nanti kalau bang pindah air baru masih off. Masih off, kalau bisa mau dilap, itu oke. Oke, bismillah, coba kita mulai dari air mineral. Kelihatan ya? Ya, seperti ini. Iya ya. Redup ya. Ini untuk air kemasan ya, aqua. Nah, Matikan. awas kesetrum enggak? Enggak Enggak ya. Enggak. Gantian pengen nyobain dari sini. Ya, sob. Yang air tebu ya. Murni tanpa gula. Tanpa gula, air tebu asli. Sudah, angkat, matikan. Mati dulu. Ya, elektrolitnya semakin terang semakin bagus, daya serap pupuk ini bagus.
Air biasa. Apa ini air tanah? Bagus dari kemarin juga airnya bagus di sini. Airnya lebih bagus. Bagus berarti. Sudah matikan. Berarti air aqua masih kalah dengan air minum. Iya. Elektrolitnya beda-beda tempat kualitas air tanah. beda. Kebetulan di sini rumah Bunda bagus. Udah, tarik. Oke, lanjutkan. Mau coba? Silakan mau coba. Langsung aja. Terang juga. Air berapa ini elektrolit sangat tinggi. Makanya terang ini paling terang dari berbagai saya keliling Indonesia ya tetap air kelapa dan terangnya. Terangnya air kelapa. Makanya saya merekomendasikan akan lebih bagus dicampur dengan air kelapa. Begitu Pak. Ya. Paham? Selesai? Nah, karena kan ini yang paling ini jelek ini ya. Kita tahu kan tadi kayak apa nyalanya. Nah ini tanah ini kita air ini Pak. Silakan gantian di air ini tanah. Ya yang penting basah. Nggak usah. Nanti ini yang paling jelek aja. Biasa. Kalau ini nanti beda-beda. Terus kurang tambah lagi maksudnya. Nah, semuanya pakai air ini yang paling jelek. Kalau yang bagus nggak bisa dibilang gitu kan. Ini yang paling jelek. Ceritanya berburu banget Bu, nggak usah penuh-penuh. Kita bukan bikin kolam renang ya. Yang penting basah aja. Kita masukin semua sekalian. Kebanyakan ya. Saya semua pakai ini. Ya malum ya, baru praktek masih grogi. Ini juga belum terlalu basah. Ya. Oh, ya. Nah sekarang yang mau praktek siapa? Gantian yang belum. Ini pakai lampu aja biar langsung ya kayak tadi. Tuh, gantian. Silakan Mas. Nyalain dulu. Silakan. Nyalain dulu. Dari sini. Ya, sip. Ya kelihatan. Kita lihat air tanah apa nih? Tanah hitam ya. Ya. Lumayan ya. Tadi air tanah kan nggak terlalu terang. Ini tanahnya lumayan bagus, berarti lumayan terang. Tanah hitam. Jadi orang jangan lihat hitamnya ya. Jangan lihat hitamnya, tapi lihat terangnya ya. Ini yang merasa hitam jangan merasa tersinggung. Puji Tuhan. Stop dulu. Berarti air itu kurang bagus, tapi tanahnya bagus jadi ya kesimpulannya. Oke. Sekarang pasir, biasanya pasir kurang bagus. Ya. Ya, siap. Ya kayak aslinya airnya kan. Jadi pasir nggak pengaruh apa-apa. Hanya airnya aja bisa terang. Karena kalau airnya tadi segini kan tadi kan. Ya boleh. Nah sekarang berarti kalau kita campur dengan nantilah. Nggak sabar. Oke, siap. Nanti juga dicampur dengan koparnya. Sebentar, kita praktek. Ya. Sekarang air tanah merah. Berarti tanahnya lumayan. Walaupun merah tapi tetap lumayan. Elektrolitnya bagus, mineralnya bagus. Bukan dimatiin kontaknya itu. Tanah organik. Oke, cukup. Kita coba tambahkan Eko. Air juga tambahin aja semua sekalian. Kalau mau, ini turunin lagi airnya. Ya, pengaruhnya ekopagi terhadap air dan tanah yang sudah mengandung air, gitu aja. Boleh, ukurannya sama satu apa ya? Satu tutupnya boleh. Satu tutup. Seperti apa? Awas kena setrum.
nafas ya. Satu apa dua maunya? Dua. Campur ini mah. Perbandingannya seperti apa? Apakah ada perubahan yang bagaimana? Pokoknya ini bukan sebab ya, bukan apa namanya, bukan ini kita bicaranya fakta. Ini level farming, nanti kita coba dicampurkan seperti apa. Apakah ini bisa diminum? Bisa. Bisa. Betul. Ya boleh juga dua-dua itu. Tanah ada pengaduknya, ada. Ini untuk pengaduknya di mana? Itu lainnya. Masing-masing aja. Tanah mau aduknya itu. Itu tadi. Urusan aduk-aduk sama ibu ini udah. Jadi jangan campur. Kan di dulu suka nyambel, ya kan? Kalau bawa kan makan sambelnya. Oke, cukup. Ya. Mana? Biar diaduin kalian. Ya biar sama lampunya. Nah, diganti dulu lampunya biar sama. Ini soalnya bukan pilih. Waktu itu di kampung jadi susah nyari itu. Biar sama. Bisa dibandingin ya. Ini lampunya sama. 60 watt. Jadi kita akan perbandingannya langsung. Ini colokin lagi satu lagi nya. Jadi biar 2 orang. Sama-sama pilih. Sama-sama pilih. Maksudnya kalau 2 itu nanti perbandingan nerangnya kan langsung kelihatan. Kalau tadi kan ini emang harusnya 4-4-nya ada ini semua harusnya. Jadi biar tadi satu-satu nerangnya bisa dibandingin. Lagi. Ya hati-hati contohnya listrik. Dua-duanya udah colok Pak. Udah ya. Oke. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Air dulu apa tanah dulu? Air dulu, tanah dulu. Air dulu. Ya udah. Ini air kelapa yang dulu, ini air mineral ya. Ya siap. Bawa ke Air kelapa ya. Pulang bawah. Nah, Itu yang air kelapa ya. Ini air kelapa. tadi kan belum terang. Setelah pakai kobain terangnya lumayan kan? Nah, seperti itu. Ya. Oke ya. Sekarang air tebu sama air dilap dulu. tap dulu. Air keran di sini. Coba siapa yang mana? Tahan napas. Siap. 1, 2, 3. Wah, menang juga airnya. Air keran bagus terang ya. Air tebu bagus. Air keran ya. Air tebu bagus. Iya, air tebu bagus. Ini yang lebih terang yang mana nih? Air tebu. Sama-sama. Terang mana air tebu sama air ini keran? Air tebu yang paling terang. Ayo bingung kan? Air tanah.
baru, beda. Sama baru, Pak. Baru. Ini baru semua ini. Oh. Ini sama kayaknya ya. Sama kayaknya. Ini golongnya baru semua. Agak tebal nggak? RT Bu. Sekarang mau dibandingkan kelapa. Jadi finalinnya mana finalnya? Kelapa sama tebu. Sama mana jadinya? Ya, pindah ke sini. Lap dulu. Sekarang air tebu sama air kelapa gitu. Ini ke sini pindah. Ini gitu ya. Air kelapa. Di sini. Ini mundur dulu kalah ceritanya. Tolong jurinya nih, standby jurinya ya. Sama-sama. Air kelapa. Oke. Setuju air kelapa? Sekarang tes. Ini udah selesai ya, urusan barusan ini udah selesai. Sekarang tangannya di sana. Oh, tukar. Mana air ini? Air tebu ini. Tebu. Ini air pisang. Ayo ketuker. Air sumur. Harusnya ditandain pakai itu video. Dan sekarang tanah tadi sudah dicampur air. Dan sekarang bercampur sama eco farming. Apakah perubahan yang terjadi? Kita lihat bersama. Gantian. Oke, ini pasti ramah tanah hitam ya yang dicoba dulu. Langsung. Semua itu kan jadi bagus kan setelah ada eco. Ada tadi pasir nggak ada ininya ya, nggak pengaruh ya pasir. Nggak ada pengaruhnya. Tapi setelah dikasih eko dia bagus semuanya. Nyala semua. Jadi dikasih eko farmingnya terang. Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau bikin tanaman di rumah, nggak usah nyari tanah, pasti juga boleh seperti farming. Oke, lanjut ke sininya. Pasir aja jadi bagus, ya kan? Tapi ngomong tadi pemenangnya sama ini, yang mana? Sama ya? Ya udah. Tanah merah ya, tanah merah dengan tanah organik. Ya, Oke. 1, 2, 3. Menang ini ya? Menang ini ya? Iya. Bagus banget. terang, makanya agak merah. Tapi artinya setelah diberikan Semua jadi terang. Terus terang, terus terang, terus. Bagaimana kesan-kesan yang berangkat? Silakan. Ini sudah selesai, ya. Atau mau coba satu lagi langsung eco farmingnya kita tes. Mana ada sebelah sisa? Ya kita penasaran eco farming yang kita lakukan, ya kan? Kocok dulu ini. Ya, ini murni eco farmingnya ya. Tapi jangan dipakai semua eco farming, kasihan. Prioritinya apa? Luxury-nya cepat. Terlalu cepat. Priority apa? Bukan priority. Luxury-nya prematur. Prematur. Iya. Iya boleh. Ya, cukuplah. Udah, oke. Bagaimana Bapak kalian di depan nanti kita? Puas dengan paket ini, silakan yang mau beri kesan, kalau yang enggak apa-apa. Yang mau beri kesan. Selamat pagi teman-teman. Kita sama-sama baru menyaksikan
mendemonstrasi penggunaan pupuk eco farming kita dengan menggunakan berbagai jenis tanah dan berbagai jenis air. Ya, tadi kita menggunakan untuk pasir, kita menggunakan pasir tanah hitam, tanah pasir, tanah merah, dan tanah organik. Dan kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa hasilnya dengan menggunakan pupuk eco farming hasilnya sama-sama bagus ya. Terus begitu juga dengan air, tadi juga kita lihat hasilnya bagus juga setelah diberikan dengan pupuk eco farming. Dan terakhir tadi kita demonstrasikan hanya dengan menggunakan pupuk eco farming hasilnya juga lebih bagus. Luar biasa. Luar biasa. Masih ada lagi yang lain? Jadi join Pak, akhirnya jadi join semua. Jadi kalau menurut saya ini tugas kita, terutama kita yang di daerah. Kita bisa menyebarkan informasi ini kepada teman-teman kita, saudara kita, handetolan kita, atau masyarakat kita yang ada di daerah, bahwa pupuk eco farming kita, pupuk super aktif eco farming kita adalah memang betul-betul pupuk yang paling terbaik, dan hasilnya, hasil tanaman yang akan dihasilkan pun semua serba organik. Kalau semua hasil tanaman kita organik, kita sehat nggak Bapak Ibu? Mau nggak kita menggunakan pupuk kimia atau NPK atau urea? Tidak ya, tidak ya. Oke, inilah tugas kita, terutama kita yang di daerah. Kita harus memberikan informasi kepada semua keluarga kita, fokus kita, atau handetolan kita yang ada di daerah. Saya rasa itu aja Pak. Sampai saya mungkin ada dari yang lain. Ya ini sekedar tambahan aja. Jadi kita sudah membuktikan sama-sama bagaimana ketika kita media yang berbeda kita campurkan dengan eco farming hampir merata untuk hasilnya. Ya saya juga kemarin ya. Jadi kita intinya kita ini untuk pupuk sendiri udah nggak ada yang dikhawatirkan. Pembuktian pun udah ada beberapa ataupun udah banyak yang panen ya dengan hasil yang maksimal. Yang paling inti menurut saya di lapangan itu aplikasinya yang kita utamakan. Jadi penyampaian ke petaninya itu yang lebih kuncinya gitu. Ya, sehebat apapun produk eco farming, kalau kita salah aplikasi termasuk tadi pembersihan tangki semprot itu sangat utama banget. Jadi biar tujuan kita tuh mengedampingin Pak, ataupun kalau ada seperti yang dibilang sama Bu Marlin, kalau ada keluarga yang dari kampung, jangan by phone aja kita menjelaskan cara pemakaiannya. Usahakan datang di sini. Jadi biar lebih yakin lagi Pak cara penyampaian. Karena di petani itu banyak yang merasa keraguannya pupuk eco farming sekecil ini bisa merubah ataupun mengalahkan yang mereka pengalaman. Karena tadi yang sudah disampaikan sama Pak Haji juga. Ya intinya tangkinya kita benar-benar maksimal. Kita dampingi bila perlu. Kalau saya pribadi sama teman-teman itu kita sendiri yang memberikan contoh, yang membersihin pun kita sendiri Pak. Jadi petani itu suruh jadi penonton dulu aja. Ya biar lebih meyakinkan. Bahkan tadi setelah itu kita dampingin. Setelah semprot kita tetap kontrol terus Pak. Kalau kita jauh pun kita tempatkan tim kita di situ. Biar lebih yakin. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Nah itu Pak. Kalau itu kan kandungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus satu lagi ya, tadi kan bercek yang lopan sendiri, belum kan? Cek dulu, iya. Jangan ke farming aja. Iya, yang ini kan belum kan? pH-nya berapa? pH-nya 7. Oke. Mineralnya 4,5. Ya. Nah itu di situ ada yang mendekati yang mana? Mineral. Air tebu ada, air tebu.
tepat. Jadi gini, sebenarnya kalau masalah yang alat di sini, ini kandungan NPK-nya sebetulnya. NPK-nya itu. Jadi nggak begitu ngaruh Pak ya? Hah? Nggak begitu ngaruh gitu. Ya pengaruh juga. Pengaruh juga. Cuman maksudnya kalau ini elektrolit ini keseluruhan, bukan hanya NPK. Kalau ini hanya fertility, utamanya NPK-nya. Makanya ini bisa berubah-ubah angkanya. Jadi NPK-nya sih. Ini kan fertility hanya untuk mengecek kandungan NPK. Ya, makanan pokok ibarat nasinya ya. Jadi kalau dilihat di sini, ya NPK-nya mineral 6,2, ya kan? Itu lebih tinggi. Terus air tebu 4, eco farming, itu dia. Air tanah 3,2, air kelapa 3. Eco farming tadi berapa? 4,3. 4,5. Di dalam kemasan berapa NPK-nya? Ada 4,7 atau berapa itu? Jadi yang diukur ini, jadi saya jelaskan angka-angka itu menunjukkan kandungan NPK dalam air. Jadi setiap air pasti mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Jadi kalau ada seperti ini aja. Nah, kalau yang tadi pakai alat ini tidak hanya NPK, mungkin yang lainnya terdeteksi. Kalau mau coba lagi air garam. Kalau ada coba minta air garam. Garam. Tapi kalau enggak jangan. Coba aja garam. Air garam juga aman. Dia mempunyai elektrolit yang tinggi. Iya. Jadi tetapi di situ kan saya tadi katakan kalau misalnya air yang mengandung garam terlalu tinggi, elektrolitnya bagus, tetapi belum tentu kesuburannya bagus. Karena di sini semua unsur mineral mengantarkan listrik. Tapi kalau yang dideteksi ini cuma NPK saja. Itu dari itu Pak. Apa masih perlu ditunggu untuk yang ini? Nah, air garam. Kita bukan di pesisir Pak. Ya sebenarnya kalau sampai tanya jawab juga boleh. Ya, sekalian ada pertanyaan. Kadang saya temukan di lokasi kemarin ada dua ya pertanyaan saya. Yang satu lokasinya itu airnya mengandung kandungan garam tadi. Jadi air rumahnya pun mereka itu terasa asin. Ya, jadi pas kemarin untuk aplikasi, apakah itu sangat pengaruh nggak untuk buat campuran air di tangkinya sendiri? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah pencemaran limbah dari rumah tangga. Jadi kemarin adalah salah satu petani yang lahannya kebetulan di mulut saluran drainasenya. Itu drainase itu kan untuk dari limbah dari masyarakat ya rumah tangga. Apakah bisa terurai nggak ataupun dibantu nggak dengan menggunakan pupuk ekofarming ini untuk kesuburan lahan? Nah, lahan di situ kan udah tercemar dengan limbah rumah tangga. Terima kasih Pak. Baik, ini bonus ya, pertanyaan ini belum masuk sebetulnya, nggak apa-apa sambil nunggu ini. Jadi pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan air yang mengandung garam tinggi, ya kan? Ini lagi kita coba. Ini garamnya tinggi, ya kan? Berapa pH-nya? Nah, ya kan? Terus kita coba fertility-nya rendah, 3. Kesuburannya. Oke. Sekarang kita pakai ini, pakai apa? Lampu. Silakan pakai lampu. Sekalian aja. Ya. Yang mana? Cabut aja satu lagi yang ini terkena ini. Yang mana yang dicabut? Nah. Siap. Air garam.
Belum pernah lihat kan air garam kayak peterangnya kan? Ya. Jadi garam juga bisa terang. Kalau perlu ada mau nyobain kopi, air kopi juga terang. Apalagi konek. Ya, jelas ya. Jadi memang air garam yang tadi ditanyakan sekali itu kebetulan nanya, kebetulan saya juga connect gitu. Artinya kita lagi mau coba air garam, Bapak nanya tentang jadi air garam itu jangan kaget. Dicampur lagi, Pak. Jadi akan terang karena elektrolitnya tinggi juga. Tapi di sini garam kan hanya bagian unsur mikro, klor. Nah yang penting kan ini, kenapa ini NPK-nya dulu. Ini kan NPK-nya, ya kan? Terus kalau misalnya air mengandung garam akan lebih baik supaya tidak mengganggu pertumbuhan, karena kadar garam terlalu tinggi mempengaruhi terhadap proses penyerapan juga. Nah, di situ harus dicuci. Intinya gini, yang tadinya asinnya seperti ini supaya jangan terlalu asin dengan air tambah air. Itu cara sederhana seperti itu. Kalau bahasa petani dibilas, disalin, makanya tidak salin, tapi disalin. Supaya apa? Supaya air garamnya bisa terpecah atau bisa menjadi konsentrasinya semakin kecil. Contoh ditambak udang, tambak bandeng yang di sana tuh di daerah-daerah pesisir ya. Kenapa kalau air hujan turun itu posisi ikan atau udangnya agak sedikit, karena kadar garamnya menurun kan kena air hujan kecampur. Terus bagaimana kalau kecampur dengan bukan hujan tapi malah panas tinggi ya? Jangan sampai salah. Kalau panasnya tinggi membuat air kadar garam makin tinggi. Emang kalau bikin garam udah tahu belum? Udah pernah kan? Dia butuh cuaca yang panas. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi terjawab bahwa untuk mengatasi tanah-tanah yang mengandung ini harus dibilas. Kalau seandainya dibilang, Pak, ini kan air susah. Ya, silakan ditaburi saja dengan KNO3. Artinya kalium dari unsur kalium. KNO3, nama itunya saya nggak begitu ini ya. KNO3, nama dagangnya saya nggak sebutkan karena nanti saya promosi. Ya kan? Nah itu kalau ditaburkan atau bentuknya cair ada, yang ada bentuknya padat juga ada. Kita taburkan atau kita semprotkan, itu garam diikat. Kan unsur garam natrium klorida. Kata orang ahli kimia, kalau NaCl dicampurkan ke KNO3 nanti jadi KCl, itunya jadi NaOH. Itu yang diharapkan dengan adanya garam tinggi kalau dipancing dengan KNO3 menjadi unsur pupuk yang berguna yang namanya KCl. KCl itu kalium klorida. Saya sudah coba di petani, disalin sudah, ya udah kamu cari ini, cari KNO3, disemprotkan langsung tumbuhannya baik. Disuruh kalau kesulitan air. Kalau untuk mengatasi itu aja dulu. Setelah itu kadar garamnya mendekati normal, baru kita evaluasi. Tapi kalau seandainya KNO3-nya pun nggak ada, misalnya di evaluasi juga mengandung kalium, bisa nggak ada bedanya. Ini juga bisa menormalkan pH, coba santai atau istilahnya prosesnya perlahan karena kandungannya nggak terlalu tinggi. Begitupun KNO3 yang ada di ini di ekofarming ada, cuman nggak menjanjikan lebih cepat prosesnya. Ya gitu aja ya. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana dengan air yang mengandung limbah? Jelas namanya limbah, ada sabun mungkin ya, ada logam berat segala macam. Langkah terbaiknya itu air ditampung dulu, ya kan, dibuat apalah waduk gitu, tanamin ceng. Nanti kalau benar-benar itu sudah netral baru bisa digunakan. Kalau langsung digunakan justru menjadi hancur tanah. Makanya yang saya bilang di awal,
air itu penting. Kalau airnya mengandung limbah, jangan harap tanamannya tumbuh. Kalau limbahnya limbah organik, maaf ya, sama-sama limbah ya, sepiteng misalnya. Sepiteng nih ya, ibu beli aja satu tangki fermentasi pagi-pagi, bagus itu. Ya makanya, tapi kalau udah pakai kopling nggak bau. Baunya akan hilang. Bawa angin. Ya, limbah kalau limbahnya limbah sepiteng, kotoran lah ya, ataupun limbahnya dari pokoknya yang organik, sampah organik lah ya, kan ada tuh tempat pembuangan sampah ya. Ya, pokoknya yang namanya bisa terurai oleh bakteri itu sangat mungkin diproses dengan ekofarming yang namanya fermentasi bahan organik kopi. Kalau urin, maaf ya urin nih, bisa aja urin kelinci, ya asal jangan urin kita. Sebenarnya urin kita paling bagus, cuman kita malu gitu kan, masa urin kita gitu kan, ya, nanti menjadi biourin. Nah, biourin ini kalau menghasilkan gas etanol itu bisa untuk kayak biogas ya kan, yang dari kotoran sapi itu bisa. Itu terlalu panjang nih penjelasannya. Kita tutup dulu. Oke, terima kasih yang di depan. Ya, kita sudah praktekkan. Kita pasang berikutnya dengan jawab lagi. Dan silakan nanti diatur sama Mbak Olive ya.